Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk presentasi selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu Melki Fathia untuk menyampaikan hasil kerjanya. Pada Ibu Melki kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga sama Pak Moderator atas kesempatan yang diberikan kepada saya dan kepada Pak Syarial. Hari ini saya ingin mempresentasikan ini dengan nama saya Melki Retno Pasni Julita Baru Hutapea. Jadi di sini penelitian saya itu berfokus pada faktor yang mempengaruhi turn off intention atau niat karyawan untuk keluar dari perusahaan, khususnya di bagian produksi PT Bengkalis Dukindo Perkasa. Jadi dua variabel independen utama yang diteliti adalah komitmen organisasi, yaitu kesetiaan, loyalitas dan keterikatan karyawan pada perusahaan. Yang kedua, retensi karyawan untuk kemampuan perusahaan menjaga dan mempertahankan karyawan potensial agar tidak berpindah ke perusahaan lain. Dependennya adalah turnovernya, niat atau keinginan karyawan untuk berhenti bekerja atau mencari pekerjaan di tempat lain. Jenis penelitian ini mendekati kuantitatif asosiatif, yang berarti data yang dihasilkan berupa angka atau data kualitatif yang diangkakan. Asosiatif menunjukkan tujuan penelitian untuk memahami hubungan antara dua variabel atau lebih. Rancangan ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami pengaruh komitmen organisasi dan retensi karyawan terhadap turn off intention karyawan produksi di PT Bengkalis Dukindo Perkasa. Kemudian penelitian ini termasuk penelitian eksplanasi, yang berarti menjelaskan hubungan kausal sebab akibat antara variabel bebas atau independen dengan variabel terikat atau dependen, yang bertujuan untuk menjelaskan dan menguji hubungan kausal antara komitmen organisasi dan retensi karyawan terhadap turn off intention karyawan produksi pada PT Bengkalis Dukindo Perkasa. Penelitian ini mempunyai jenis data, yaitu data primer. Yang pertama dikumpulkan langsung dari responden melalui kuesioner untuk mengukur variabel komitmen organisasi, retensi karyawan, turn off intention. Dan data sekundernya yaitu terdiri dari profil perusahaan, jumlah karyawan, struktur organisasi, dan data relevan lainnya yang digunakan sebagai pendukung penelitian. Sekian presentasi dari saya. Atas presentasinya, kepada kawan-kawan, kalau ada yang belum jelas atau kurang paham boleh ditanyakan, silakan. Silakan, satu penanya lebih dulu. Penelitian ini pakai analisis apa? Analisis menganukan ke karyawannya atau ke perusahaannya? ke karyawannya. Iya, karena kan dominan. Iya, karena kan ada biasanya kita pasti di salah satu perusahaan kita ada apa namanya ada yang misalnya dari segi waktunya atau dari segi gajinya, jadi itu diperuntukkan ke perusahaan yang ada ini. ya ya karyawannya. Jadi, ada lagi? Silakan.
Pak Herman. Oke. Ya. Baik, kalau sudah tidak ada, mari Ya, kita. saya Oh, bertanya. Oke, silakan Bapak. Oke, mungkin pertanyaan kedua ya bagi apa inovasi atau pengembangan dari topik penelitian ini atau penelitian ini dibanding penelitian sebelumnya? Inovasinya karena dia itu Pak, keinginan karyawan untuk berhenti bekerja dan mencari di tempat lain pekerjaannya. Karena salah satunya kan kayak perusahaan saya dulu Pak, kami kalau misalnya telat dalam dalam satu kali absen pagi atau sore, dia dikenakan denda 1 juta. Jadi kan kalau misalnya 4 kali telat, gaji sudah habis Pak. Benar. Ya, jadi itulah lihat karyawan karena kurang kecocokannya Pak. Oke, terima kasih Pak dosen atas pertanyaannya. Terima kasih. Pak, misalnya kalau kita mau bikin inovasi ya Bu ya, dari kinerja karyawan itu, bagaimana Bu bisa kita pakai melalui gaji itu Bu? Misalnya Bu, siapa karyawan yang dalam 1 bulan penjualannya banyak, misalnya banyak menjual barang-barang, maka akan diberi reward gajinya 2 atau 3 kali lipat. Apakah itu bisa dinamakan inovasi? Menurut saya sih masih Bisa sih. Kenapa reward itu? Masih bisa ya. Dia kan ada dapat mungkin komisi gitu Bu. Ya Bu, kasih Bu. Ya, ada lagi pertanyaan? Cukup. Oke, kalau begitu kita akhirnya sampai sini presentasi dari Bu Melki. Silakan Bu Melki untuk menutup presentasinya. Baik, terima kasih presentasi saya hari ini. Terima kasih juga buat Pak Moderator dan terima kasih juga kepada Pak Syarial. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.